Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan Roy di sini, dan di video kali ini kita lagi nggak bahas emiten secara khusus ya seperti bahas saham sebelum-sebelumnya. Kali ini kita akan nge-recap kinerja saham-saham Big Bank ya, ada BCA, BRI, BMRI, dan BNI ya. Jadi ada 4 saham besar yang kita bahas. Kita recap singkat aja ya, karena kinerjanya cukup bagus-bagus dengan beberapa sedikit catatan aja. Dan buat teman-teman yang mungkin sudah punya sahamnya, kalian pingin taking profit atau mau hold dulu, kita akan coba bahas di dalam video singkat ini. Gak usah lama-lama lagi, kita akan bahas video recap ya kinerja saham perbankan kali ini. Sebelumnya teman-teman subscribe dulu, tekan loncengnya supaya gak ketinggalan, dan let's go kita bahas. Oke teman-teman, kita pindah ke layar monitor untuk merecap kinerja Big Four ya, bank besar, BCA, BRI, Mandiri, dan BNI. Apakah kita bisa buy, sell, atau kita masih bisa hold dulu gitu ya. Seperti biasa, disclaimer on dulu, ini pendapat pribadi, tidak ada ajakan jual beli maupun menjatuhkan stakeholders tertentu. Sebelum lanjut ke emitennya, kita berangkat dari story-nya ya. Pertama pasti ada inflasi yang ngaruh banget. Kenapa? Karena inflasi dan suku bunga itu selalu menjadi sebuah hal yang sensitif gitu ya dalam pertumbuhan ekonomi. Kalau kita lihat BI rate beberapa belakangan ini naik untuk mengimbangi inflasi. Inflasi juga tinggi. Kenapa? Karena kenaikan energi ya. Batu baranya naik, minyaknya naik, impact ke produksi barang-barang, ongkos transport yang naik. Akhirnya ya terjadilah inflasi itu. Nah, sekarang harga-harga energi sudah mulai stabil, harapannya bisa kembali ke level-level 4,2 sampai 4,75. Selain itu apalagi ya ini ya, consumer confidence index, bagaimana keyakinan masyarakat terhadap situasi ekonomi saat ini gitu ya. Pada dasarnya 2022 adalah tahun yang cukup bagus, tercermin juga di kinerja ya. Emiten-emiten banyak yang kinerjanya luar biasa, sektor perbankan bagus, otomotif juga sudah mulai rilis laporannya bagus. Artinya 2022 jadi tahun yang cukup moncer ya. Kita harapkan 2023 juga sama kinerjanya, bahkan lebih baik lagi. Kemudian GDP growth di tahun 2022 juga Indonesia salah satu negara yang tersolid gitu ya. Kita masih mencatatkan pertumbuhan positif di 5,3. Kalau kita lihat sedikit catatan mungkin ini ya, household ya, pengeluaran rumah tangga yang menurun dibandingkan dengan tahun 2021 ya. Bukan menurun, dibandingkan dengan kuartal 2 kuartal 3 2022 di akhir tahun terjadi pengurangan. Memang industri perbankan itu dekat sekali ya dengan yang namanya perputaran roda ekonomi. Karena kalau misalkan masyarakatnya diem aja, tidak terlalu aktif dalam membelanjakan uang, bisa terjadi stagnasi pertumbuhan ekonomi. Nah, itulah yang coba di-mention oleh Pak Presiden, bahwa sekarang ini waktunya kita untuk mulai belanja nih, jangan hemat-hemat dulu ya. Artinya kita nggak boleh lebih besar pasak daripada tiang. Kita tetap harus alokasi untuk investasi, tapi kita juga perlu menggerakkan gitu ya roda ekonomi. Contoh ya, kita masuk awal tahun, mudah-mudahan salary kita naik, kita bisa mulai belanja lagi ke pasar, ke UMKM, ke supermarket ya. Kita beli baju lagi, kita yang tadinya belum ngambil kendaraan, kita nggak mungkin cicil motor, cicil mobil lagi, jalan lagi. Itu semua menggerakkan ya siklus ya, menggerakkan ekonomi. Dan pada akhirnya orang-orang yang mulai melihat bahwa pasar mulai rame lagi nih ya, bisnis mulai jalan lagi. Ada sekelompok orang yang ingin bisnis, mereka minjem uang ke bank, mereka bisnisnya lancar, mereka bisa kasih cicilan baliknya ke bank dengan lancar. Dan ya pada akhirnya semuanya happy gitu ya, itu harapannya. Nah, sekarang ini kesannya menurut Presiden ada uang yang cukup besar, 690 triliun nganggur di rekening tabungannya. Nggak tahu apakah ini termasuk rekening tabungan RDN, nggak tahu juga, siapa tahu banyak yang disimpan di saham gitu ya. Menurut saya juga bisnis bagus, tapi kalau ini rekening tabungan yang bukan RDN, artinya banyak orang mencoba untuk ngerem banget ya, jaga-jaga, karena banyak yang info-info juga bahwa 2023 akan gelap nih dan lain-lain gitu ya di akhir tahun. Kalau teman-teman ingat, banyak sekali yang mengatakan itu, termasuk Presiden, termasuk
pejabat-pejabat itu banyak yang ngomongin itu gitu ya. Dan mungkin itu jadi salah satu refleksi akhirnya masyarakat lebih ingin saving saat-saat ini. Oke, sekarang kita langsung bahas statistiknya ya. Karena ini bukan review saham secara spesifik, saya nggak ngambil banyak parameter, tapi saya langsung ambil parameter-parameter besarnya aja. Oke, start dari pendapatan dulu ya. Kalau kita lihat di sini pendapatannya, ini adalah BBCA, kemudian BBRI, BMRI, dan BBNI. Kalau kita lihat yang terbesar adalah BBRI ya, 160 triliun, BBCA setengahnya daripada BBRI. Tetapi dari growth levelnya yang terbesar adalah Bank Mandiri ya, dengan kenaikan pendapatan sebesar 12,5%, disusul oleh BCA, kemudian BNI, baru BBRI ya. Nah, di level bottom line, laba bersih terbesarnya adalah Bank BRI ya, tentu saja karena pendapatannya juga yang paling besar. Dan di sisi lain gitu ya, BBCA 40,7 triliun, BMRI 44 triliun, dan BBNI 18 triliun. Kita bisa melihat bahwa BBRI ya dengan 160 triliun itu di level laba bersihnya itu bisa mendapatkan kurang lebih 30%-an sekian gitu ya. Kalau kita lihat BBCA 88 triliun pendapatannya, dikonvert laba bersih menjadi 40,7 triliun. Jadi ini hampir 50% ya, sekitar 45%-an. Demikian juga dengan BMRI yang kalau kita lihat dari pendapatan sampai ke laba bersih, marginnya tidak sebesar BBCA. Dan BNI di sisi lain kita lihat dia menumbuhkan per growth itu yang paling tinggi ya, yaitu 68% dibandingkan dengan tahun 2021. BBCA tumbuh 29,6, BBRI tumbuh 64% ya, tertinggi laba bersihnya. Dan BMRI naik 46,8%. Di paling bawah saya di sini mencantumkan laba bersih tahun 2021. Gunanya buat apa? Karena setelah kalau saya melihat dari struktur laporan keuangan, yang paling menarik adalah adanya nominal yang cukup besar terkait dengan beban penyisihan dana cadangan ya. Kita next slide, di mana di next slide itu saya ambil nominalnya dari masing-masing emiten ini ya. BBCA menurunkan level nilai pencadangan risikonya sebesar 4,8 triliun. 4,8 triliun ya. Sekarang saya nggak bisa muat ini jadi satu slide, jadi kita mundur dikit. 4,8 triliun dikurangi dari pencadangan risiko. Jadi nominal 40,7 triliun BBCA itu ada ketambahan 4, berapa tadi teman-teman? 4,8 triliun ya. Artinya sebetulnya growth dari BBCA itu bukan hanya ditopang dari pendapatan bunga saja atau pendapatan komisi dari pihak customer gitu ya, tetapi juga ditopang dari pendapatan operasional di mana mereka menarik laba yang mereka cadangkan di tahun 2021 dimasukkan ke dalam total pendapatan tahun 2022. Nah, kenapa begitu Bang? Karena di tahun 2021 teman-teman, banyak emiten perbankan itu mengalokasikan dana pencadangan yang cukup besar gitu ya. Kenapa? Karena kan tahun 2021 adalah tahun pertama masuk setelah pandemi ya. Jadi pandemi 2020, 2021-nya bank-bank mulai keteteran, mulai ketar-ketir, karena pemerintah juga memberikan himbauan bahwa tolong kreditnya dipermudah dulu supaya jangan membebani masyarakat. Jadi memang wajar tahun 2021 bank itu menganggarkan alokasi pencadangan yang cukup besar ya. Dan di tahun 2022 mereka tarik lagi dana itu. Sudah nggak perlu sebesar itu intinya ya. Nah, dari situ kita bisa melihat sebenarnya apa? Bahwa di sisi sektor perbankan itu justru kita melihat adanya optimisme ya. Optimisme terhadap bisnis secara umum. Kenapa kita bilang bisnis secara umum? Karena perbankan itu kan memberikan kredit tidak pilih-pilih. Segmen korporasi dia layani, segmen UMKM dia layani, segmen individu pun dia layani. Jadi dengan adanya pengurangan cadangan nilai ini, saya justru melihatnya perbankan cukup optimis dengan tahun 2023 yang akan dijalani gitu ya. Sedangkan kalau kita lihat menjelang akhir tahun itu banyak sekali berita-berita yang mengatakan bahwa 2023 bisa ada perlambatan, bisa ada resesi. Tetapi dari sini saya justru mempertanyakan ya, alasan bank mulai menurunkan biaya cadangan risiko ini.
Karena di sisi lain akhirnya saya berkesimpulan tadi ya, ada optimisme terhadap kinerja di tahun 2023. Nanti kita akan lihat ya sepanjang 2023 ini seperti apa, karena ini kita baru jalan 2 bulan dan sebenarnya kelihatannya masih fine-fine aja gitu ya. Nah, ini juga ada campur tangan pemerintah di mana Pak Presiden lagi-lagi menyentil bank-bank BUMN ya, plat merah, karena dianggap bahwa bunganya tinggi banget ya, membebani tertinggi di dunia gitu ya, salah satu yang tertinggi di dunia mungkin. Jadi bank-bank BUMN itu pasti memberikan dividen ya ke negara ya, mereka bagi hasil dividen ke negara. Tapi kalau bank itu memberikan bunganya tinggi banget, otomatis negara juga khawatir hal yang wajar. Kenapa? Karena kalau bunganya tinggi, orang jadi malas pinjem. Padahal tujuannya dia mau usaha, mau bikin bisnis. Mau bikin bisnis butuh modal, bunganya gede, dia nggak jadi bikin modal, dia mau jalan dulu secara organik. Yang harusnya ada pertumbuhan ekonomi, karena bunganya tinggi, mereka pikir-pikir lagi. Nah, itu adalah sisinya pemerintah ya. Meskipun mereka senang gitu ya dapat dividen gede, tapi mereka juga mau coba balance ya, seimbang dengan masyarakat yang butuh supaya dikontrol bunga bank jangan terlalu gede-gede banget gitu. Itu kita compare dari sisi kinerjanya, masalah pendapatan dan laba. Sekarang valuasinya di sini Bank BCA itu memang bank yang premium ya, sudah dari dulu. Ini saya tulis 2 kali ya malah. Dan BBCA sudah kembali ke level all time high setelah pandemi. Di level pandemi pun sebenarnya mereka kategorinya harganya masih premium, apalagi ditambah dengan sekarang ya, mereka sudah menyentuh harga hampir 10.000 ya, kemarin 9.500-an di beberapa minggu lalu. Saat ini PR-nya di 26 kali, PBV-nya 4,8 kali. Dan kalau berdasarkan min BI 5 tahun, ini sudah masuk di range yang overvalue ya. Nah, kita lihat ya, untuk segmentasinya BCA, bagaimana mereka bisa mendapatkan pendapatan sebesar tadi, dan kira-kira kedepannya akan seperti apa ya. Kalau kita lihat di sini, segmen korporasi itu masih menjadi yang terbesar ya di BCA. Diikuti dengan komersial dan small medium enterprise, consumer, lalu kita lihat di sini di bawahnya ada mortgage ya, ada KPR rumah yang tumbuh cukup bagus ya dibandingkan dengan full year tahun 2021. Jadi memang segmennya BCA seperti ini. Kalau kita lihat di sini, komposisinya 45% ya di akhir tahun 2022 untuk segmen korporasi gitu ya. Nanti kita bandingkan dengan BRI karena segmentasinya beda, sehingga kita sebagai investor kita bisa milih-milih kira-kira bank mana yang punya potensi untuk growth lagi di tengah harga-harga yang sudah overvalue ini. Oke, ini BBRI ya. BBRI juga all time high, harganya sudah all time high setelah pandemi. Mereka juga sekarang ini kategorinya overvalue ya, berdasarkan min BI 5 tahun, PER-nya 14 kali, PBV-nya 2,4 kali. Harga wajarnya BBRI itu di sini ya di kisaran 3.600, tapi kayaknya kalau ke sini itu butuh butuh kondisi atau butuh fear yang cukup besar. Kalau untuk sekarang mungkin kembali ke level 4.000-an juga sudah bagus untuk BBRI. Nah, ini segmentasinya BBRI ya, jadi agak sedikit berbeda dengan Bank BCA. Mereka membagi dari ke beberapa titik gitu ya, large customer base, kemudian ada beberapa model lagi seperti community base, kemudian ada juga di bagian extensive banking network, BRI Mikro ya, penyaluran mikro, penyaluran pegadaian, penyaluran melalui BRI Link Agent. Jadi BRI memang strong positionnya adalah di mikro teman-teman ya, di ultra mikro dan mikro segmen ya. Mereka menjangkau sampai ke desa-desa kan. Jadi bank yang ada di desa sampai sekarang di kecamatan saya di daerah Jawa Tengah itu adalah BRI, yang baru ada bank cabang ya di dalam desa. Kalau di kota ada yang lain, BCA, BNI ada, tapi yang sampai ke desa itu adanya adalah BRI. Nah, itulah yang coba dimanfaatkan oleh BRI, berbeda dari bank-bank besar yang lain gitu ya. Ini sayang sekali tulisannya kecil, ini saya ngambil dari dari presentation reportnya BRI. Kalau teman-teman tertarik, silakan bisa download di BRI. Kalian tinggal cari aja presentation dari company untuk full year 2022. Jadi segmen besarnya BRI memang mainnya di mikro dan ultra mikro segmen. Selanjutnya kita bahas Bank BMRI ya, Bank Mandiri. Dia juga sudah all time high ya.
overvalue berdasarkan min PI 5 tahun, PR-nya 11 kali, PBV-nya 2 kali. Ya memang dari BCA, BRI, dan Bank Mandiri memang hanya BCA yang sampai 4 kali ya book value-nya. Bank BRI dan Bank Mandiri masih 2 kali saja untuk book value-nya. Untuk segmentasinya ini dari BMRI dia mirip-mirip dengan BCA ya, banyak bermain di level korporasi, small medium. Kemudian mereka juga banyak di sini ya, payroll loan, mortgage, kum, mereka membantu lah. Ini ibaratnya membantu dari BBRI. Mereka ada juga market di mikro dan nggak sampai mikro kali ya, lebih ke UMKM atau mikro segmennya itu nggak sedalam BBRI sih ya kalau menurut saya. Untuk BMRI memang karena dari BUMN itu terakhir pernah dibagi-bagi deh ya sama Pak Erick Thohir, supaya antar BUMN ini lebih jelas bordernya ya, mana yang harusnya BMRI lebih dominan di sana, mana yang harusnya BBRI lebih dominan ya di area-area tersebut. Terakhir kita ada BBNI ya, di mana dibandingkan dengan yang lain BBNI tidak berhasil melewati all time high-nya dia ya sebelum pandemi. Hampir tapi lewat dengan cukup meyakinkan sih, nggak sampai. Tapi toh juga tetap overvalue ya di dalam min PI deviasi 5 tahun. PR-nya sekarang 9 kali, PBV-nya 1,2 kali. Jadi BBNI adalah yang termurah dari sisi valuasinya dibandingkan dengan bank-bank besar lainnya tadi ya. Tapi memang kalau kita tarik mundur di bagian revenue ya, memang BBNI juga masih belum sebesar yang lain ya. BBNI itu kalau nggak salah tadi mana ya, BBNI pendapatannya 60 triliun ya, beda 28 triliun dari BBCA. Jadi memang dia yang terkecil lah ya, untuk bukan terkecil jauh, tapi dibandingkan dengan 4 besar ini, dalam 4 besar ini BBNI yang paling kecil dari sisi revenue dan laba bersihnya. Sebenarnya kinerjanya juga bagus banget ya BBNI di tahun 2022, tapi memang untuk melewati ATH-nya BBNI masih belum. Tapi meskipun demikian, harga BBNI ternyata juga ini ya sudah overvalue juga. Kalau kita lihat terakhir di bagian segmentasi ya nggak jauh-jauh beda lah dengan Bank Mandiri ya. Jadi dan BCA, mereka bermain di segmen corporate private, kemudian ada mediumnya dan ada smallnya ya. Jadi yang kelihatan spesialis memang BBRI ya kelihatannya dibandingkan dengan semua ini. Dia lebih bermain di segmen mikro, dan karena bermain di segmen mikro, labanya tuh mungkin nggak bisa terlalu seperti ngasih kredit ke corporate ya. Jadi labanya mungkin nggak setinggi ke corporate, makanya dia di 160-an triliun ya, di 160-an triliun. BBRI kita mundur dulu ya. BBRI itu pendapatannya 160 triliun tapi laba bersihnya 51 triliun ya. Hanya beda sedikit dari BMRI meskipun pendapatannya sampai 40 triliun bedanya ya. Jadi ini menunjukkan memang BBRI karena bermain di level UMKM mikro, mereka tidak bisa terlalu tinggi untuk mendapatkan bunganya ya, untuk mendapatkan pengembaliannya. Kita sekarang sudah masuk di bagian kesimpulan ya. Dalam pandangan saya mengenai segmen perbankan, market itu sudah mengapresiasi ya kenaikan kinerja dari Big Four bank ini sudah diapresiasi oleh market ya. Bahkan sebelum laporan keuangannya rilis ya. Buktinya apa? Buktinya ketika laporan keuangan full year-nya rilis, market itu biasa-biasa aja gitu ya. Bank BCA juga nggak kemana-mana, BMRI, BBRI, BBNI semuanya tertahan meskipun laporan keuangan full year 22-nya rilis dan bagus-bagus gitu ya. Di sisi lain kalau kita sebagai investor, kita melihat ada optimisme ya di pasar, khususnya di sektor perbankan, bahwa tahun 2023 itu bisa lebih baik lagi. Buktinya apa bang? Buktinya tadi mereka mencadangkan dananya nggak sebesar tahun 2021, artinya mereka melihat resikonya sudah berkurang ya untuk terjadi gagal bayar dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, harga Big Bang itu kan sudah price in, artinya ya
makanya tadi ketika laporannya rilis, market biasa aja karena sudah memprediksi kinerjanya akan bagus-bagus. Sehingga untuk investor yang suka mendapatkan capital gain, ya jadi kurang menarik ya bank-bank besar ini. Karena meskipun banknya bagus, fundamentalnya bagus, kalau kita berharap capital gain, dapat beggar, susah. Kecuali ketemu kondisi-kondisi kayak pandemi, ya ketika harga bank anjlok semua, kita masuk itu easy money lah. Tapi ketika dalam kondisi sekarang, capital gain dari big bank kayaknya agak susah. Kemudian kalau misalkan kita masih mau hold saham perbankan, menurut saya juga bukan ide yang buruk ya. Saya tetap mempertahankan alokasi untuk perbankan tuh saya tetap ada karena saya juga memilih ini ya emiten bank sebagai portofolio defensif gitu ya. Kenapa? Biar semuanya nggak yang nyari capital gain, tapi saya mau balance ya, mencoba menseimbangkan. Ada yang saham defensif yang bagi dividen juga fair, artinya gini, dikasih 3% oke lah ya, ketimbang kita deposito juga paling 4%-an. Belum ada capital gain-nya. Jadi dengan big bank ini dia ngasih dividen 3%, lalu mungkin setahun harga sahamnya naik 15-20%, menurut saya juga sudah bagus. Jadi saya tetap mempertahankan saham perbankan di dalam portofolio saya, tetapi sudah mulai berkurang karena saya mulai mencari lagi ya saham-saham yang bisa mendapat capital gain lebih besar. Kenapa begitu? Karena profil resiko saya memang begitu. Saya lebih suka mencari saham yang preferensinya capital gain. Dividennya bonus aja ya, bonus sekalian uang tunggu. Tapi kalau dividen yield-nya tidak menjadi salah satu pertimbangan besar untuk saya masuk invest gitu ya. Jadi kalau teman-teman sukanya dividen, jelas beda profil resikonya. Kalau teman-teman sukanya dividen dan defensive sektor, ya mungkin bank-bank ini tentu saja pilihan yang masih bagus gitu ya. Meskipun harganya tadi ya sudah over value. Nah, kalau misalkan teman-teman itu investor yang baru, menurut saya ya tunggu dulu ya, tunggu. Menurut saya market itu selalu ngasih kesempatan. Ada aja waktunya kita dikasih untuk punya saham-saham bagus di harga yang bagus juga, termasuk untuk yang sekarang. Top Bank ini adalah wonderful company pastinya, tetapi harganya juga sudah cukup mahal. Tinggal bagaimana kita mau menunggu, atau kalau misalkan belum ingin menunggu, ingin beli dulu deh bang, nggak apa-apa. Saya lihat BBRI ya dan BBNI kalau dikasih harga sedikit lebih murah sebagai opsi yang menarik gitu ya. Mungkin nanti BMRI juga menarik lagi kalau misalkan habis stock split, karena harganya sudah bisa lebih murah, tapi memang secara valuasi sebenarnya nggak ngaruh sih. Oke teman-teman, itu aja video kali ini. Kita recap kinerja saham 4 besar ya, BBCA, BBRI, BMRI, dan BBNI. Semoga ini membantu kalian, terutama kalian investor holdernya ya, saham-saham big bank di Bursa Efek Indonesia. Gitu aja teman-teman, God bless you, sampai ketemu di next video. Jangan lupa subscribe, tekan lonceng supaya nggak ketinggalan. Share video ini, kita bisa diskus apapun di kolom komentar. Dan habis ini kita akan lanjut nge-recap kinerja-kinerja emiten di segmen-segmen yang lain. See you, God bless you guys, bye-bye.